ibadah kurban. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata, naharna, kami menyembelih, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, di tahun terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kata Jabir bin Abdullah, kami para sahabat nyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li tahun terjadinya Hudaybiyah. Apa yang mereka sembelih? Al-badanata an sab'atin, seekor unta disembelih dengan cara kongsi 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, begitu pula seekor sapi dengan cara kongsi 7 orang. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, di antara faidah dari hadis ini para jemaah sekalian, al-hadithu dalilun ala jawazil ishtiraki fil badanati wal baqarati. Hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya berserikat, berkongsi di dalam seekor unta ataupun seekor sapi. Lamun misalkan umpuk-umpuk dah sendirian, misalkan dia membeli seekor sapi jadi hewan kurban, boleh atau tidak? Ia paling bagus nah. Kalau sendirian, ia paling bagus nah. Cuman ya sulit lalu ya. Sendirian seekor sapi ini ya sulit lalu. Kenapa? Harganya. Sehingga yang biasa terjadi adalah al-ishtirak, yang sering terjadi patungan, yang sering terjadi berkongsi, yang sering terjadi berserikat. Maka ini boleh. Berapa orang yang boleh berserikat? Adapun sapi, menurut kesepakatan ulama, sapi paling banyak berapa orang? 7. Lamun 6 sila, 5 dengan sila, 4 dengan sila, tapi paling banyak 7 bil ijma', menurut kesepakatan. Kalau seandainya ada orang yang berkongsi sapi 8 orang, sah atau tidak? Tidak sah. Adapun unta, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama, berapa paling banyak. Dalam hadis ini dikatakan al-badanata an sab'atin, seke unta 7 dengan. Sehingga sebagian ulama mengatakan unta itu paling banyak berapa? 7. Tapi ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Abdullah bin Abbas mengatakan, kami berkorban unta an asyaratin, 10 orang. Sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang unta ini. Ada singena si paling luwih 10, ada singena si paling luwih 7, dan pendapat yang mengatakan 7 ini yang dikuatkan oleh kebanyakan ulama. Ya. Cuman dia dah perlu bingung lalu yang umbi dia dah wah ngorban unta. Tenang beka. Tenang. Dia dah wah ngorban unta, tenang be.
Yang penting kita tahu hukumnya saja. Jadi boleh berserikat di dalam seekor sapi, boleh berserikat di dalam unta. Sebagian ulama mengatakan inilah salah satu perbedaan antara kurban dengan akikah. Tiang ulangi, ini salah satu perbedaan antara korban kanca akikah. Kebanyakan ulama berpendapat boleh akikah pakai sapi. Ini pendapat 3 mazhab, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mengatakan boleh akikah pakai sapi. 3 mazhab, kecuali Maliki. Kalau Maliki harus kambing, harus kambing akikah. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan boleh akikah pakai sapi. Seandainya kita ambil pendapat yang mengatakan boleh akikah pakai sapi, ulama mengatakan diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin, tidak boleh akikah itu pakai kongsi, tidak boleh. Sekek kanak, sekek sapi. Ya, dek nak kanggo. Kebetulan 7 wanita melahirkan 7 bayi berbarengan. Beliang biaya sapi. Ya. Langsung akikah yang 7 bayi ini, menurut Syekh Ibnu Utsaimin ini tidak boleh. Karena akikah itu tidak boleh berserikat. Kalau akikah tidak boleh berkongsi. Beda dengan udhiyah, korban. Kenapa akikah tidak boleh berkongsi? Kenapa akikah tidak boleh berserikat? Karena akikah itu adalah pidak, menebus sebuah jiwa. Dan yang namanya nebus tidak boleh berkongsi. Kan selaku dakwah pada hafal hadis Nabi SAW, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu statusnya tergade. Semua bayi itu tergade sampai diakikahkan. Berarti kita harus tebus dia pakai akikah. Dan yang namanya tebusan tidak boleh serikat. Jelas atau tidak? Betulak bebaik pendapat bembe no? Ya. Untuk akikah. Kenapa jemaah sekalian? Akikah ngadu sampai begak mahal lah. Sedangkan ditekan gue berkongsi. Ya. Makanya pendapatnya Imam Malik ini, tiang pribadi yang lebih contoh ke pendapat Imam Malik. Akikah harus pakai kambing. Kalau kurang dagingnya, belikan daging sapi di pasar. Ya. Tapi yang disembelih itu kambing. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, apakah boleh akikah pakai al-jazur unta? Apa kata Aisyah? Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Nabi SAW itu menyuruh akikah pakai apa? Kambing. Cuman kebanyakan ulama membolehkan. Kenapa mereka membolehkan? Alasannya akikah itu sedekah, maka semakin banyak semakin bagus, kata sebagian ulama. Wallahu a'lam. Kita kembali para jemaah sekalian. Jadi kanggo da berkongsi sampi, kanggo da berkongsi onta, akikah atau korban? Korban. Baik. Sapi paling banyak 7 orang. Adapun onta ala khilaf, ada perbedaan pendapat. Kemudian amma syah, adapun kambing, faqad naqala Ibn Rushd wa ghairuhu al-ijma' ala annaha la tujzi'u illa an wahidin. Al-Imam Ibn Rushd, seorang ulama mazhab Maliki, Al-Imam Ibn Rushd menukilkan ijma' kesepakatan khusus untuk kambing tidak boleh dimiliki oleh lebih dari 1 orang. Ijma' sepakat. Ya. Oleh karena itu sering kita ingatkan korban sekolah no. Sebagian sekolah itu ingin mendidik muridnya berkorban. Ingin mendidik muridnya ngorban. Bagaimana caranya? Setiap kelas misalkan ada 30 murid, masing-masing murid disuruh mengeluarkan 100.000. Telung dasa murid dalam sekek kelas
Masing-masing 100.000 berapa terkumpul? 3 juta. Kemudian dibelikan kambing, serah ke panitia, saya ngepe kambing sekelas. Sah atau tidak ini? Tidak sah. Ya. Sebagian orang mengatakan kita sedang mendidik mereka. Kalau ingin mendidik, didik dengan cara yang benar. Kan udah tanggung-tanggung mendidik, didik langsung pakai cara sunnah. Ya. Seperti yang sering kita sampaikan contoh, sebagian orang tua tatkala anaknya akan tidur, apa katanya? Nak, anakku, Dendek lupa cuci kaki sebelum tidur. Jangan lupa cuci kaki sebelum tidur. Kenapa tidak dididik langsung? Nak, kalau mau tidur wudu. Bukankah dengan cara wudu dia akan basuh kaki juga? Kenapa tanggung-tanggung mendidik? Baik. Jadi kambing bil ijma' menurut kesepakatan tidak boleh tasyrik, tidak boleh serikat, tidak boleh kongsi di dalamnya. Yang kita maksud dengan serikat di sini yang tidak boleh adalah serikat al-milk, serikat kepemilikan, kongsi kepemilikan. Adapun tasyrikus thawab, serikat atau kongsi pahala, kanggo atau ndik? Kanggo. Iya. Ida si berkongsi sapi no pitu dengan 7 orang misalkan beli sapi, silahkan masing-masing dari yang 7 itu masukkan keluarganya dalam pahala. Masukkan keluarganya dalam pahala. Ya. Kumpul 7 orang beli satu sapi, masing-masing silahkan temang be keluarga Anda dalam pahala, dalam pahala. Yang tidak boleh dalam kepemilikan. Nah, ini dia para jamaah sekalian hadis yang pertama. Ya. Jadi tentang masalah kepemilikan hewan kurban. Kita ambil hadis yang kedua. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala. Dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu dia berkata, Amarani, aku diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala butnihi, untuk menyembelih unta beliau, unta korban. Ya. Aku disuruh oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyembelih unta korban beliau. Kenapa? Karena tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ngorban 100 unta. Luwe atau ndek? Luwe. 100 unta. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam minta bantuan Ali untuk melanjutkan penyembelihan. Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih sebagiannya, kemudian sebagiannya dilanjutkan oleh siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa an uqassima luhumaha, dan aku diperintahkan untuk membagi-bagikan dagingnya, wa juludaha, kulit-kulitnya, wa jilalaha. Jilal itu apa bahasa kita? Siara di atas onta itu ndek na bongkor pokon, bukan punuk. Ya. Jadi dengan si tayak onta itu, orang yang naik onta itu ada semacam kursi di atas punggung onta, pelana. Apa bahasa Sasakna? Lagu paham tidak pelana? Toy. Harus tersepakat paham juga ini. Ya. Karena lamun pelana sebagian dengan paham susah itu. Jadi aku diperintahkan untuk menyembelih sebagian unta korban beliau, kemudian diperintahkan membagi-bagi dagingnya, membagi-bagi kulitnya, wajilalaha, dan pelananya. Kepada siapa dibagikan? Alal masakin, kepada orang-orang miskin. Wala u'tiya fi jizaratiha minha syai'an,
dan beliau memerintahkanku jangan berikan upah dari daging kurban kepada jagalnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di antara faidah dari hadis ini jemaah sekalian, yang pertama, yang paling afdal menyembelih hewan kurban adalah pemiliknya langsung. Itu si paling afdal. Ya. Si paling afdal si nyembelih hewan kurban ida si ngepe kurban no. Itu yang paling afdal, yang punya hewan kurban itu. Kenapa? Di sini Nabi SAW beliau menyembelih sendiri sebagian hewan kurban beliau. Tetapi kalau seandainya tidak sempat atau ada uzur, maka boleh dia wakilkan kepada orang lain. Makanya Nabi SAW menyuruh siapa sebagai wakil? Ali bin Abi Thalib. Paling bagusnya ida sendiri. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, Abu Musa al-Ash'ari amara banatihi an yudahhina bi aidihinna. Abu Musa menyuruh putri-putrinya. Abu Musa al-Ash'ari sahabat Nabi SAW, dia suruh anak-anak perempuannya untuk nyembelih langsung hewan kurbannya. Ya. Misalkan senina ada ngorban bebek, baru dia boleh dia yang turun tangan nyembelih. Cuman dendek ke di depan orang banyak. Ya. Jangan. Tapi biasanya wanita menyembelih itu jarang. Kecuali nyembelih ayam misalkan. Lamun nyembelih sapi, ndek tawah begita ini. Ndek tawah begita. Ya. Kenapa? Karena auratnya akan tersingkap. Ya. Oleh karena itu, kalau seandainya aman, masalah boleh, bahkan paling bagus. Sahabat Nabi SAW Abu Musa al-Ash'ari amara banatihi an yudahhina bi aidihinna. Beliau suruh anak-anak perempuan beliau sembelih langsung pakai tangan kalian. Paling bagus ida si ngepe korban nyembelih langsung, paling bagus. Baik. Ngombe tadahna lamun da kongsi sampi saya sedikit nyembelih. Dia mungkin tapi itu. Ya, dia mungkin tapi itu. Siapa yang nyembelih? Yang paling tahu tentang hukum menyembelih. Yang paling tahu. Ya. Ndek nasi luian sugulan ndek. Ya. Tetapi yang paling tahu hukum menyembelih. Baik. Kalau seandainya ada uzur, maka boleh dia wakilkan. Boleh dia wakilkan karena tidak bisa nyembelih misalkan. Ya, maka boleh dia wakilkan. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wa an uqassima luhumaha, dan agar aku membagi daging-dagingnya. Wah, sampai yang tak pertemuan pensuralaga, bagaimana cara membagi daging kurban? Intinya para jamaah sekalian, ida si ngepe kurban harus dapat makan dari daging kurban. Karena sebagian ulama mengatakan wajib pemilik kurban makan dari daging kurban. Sebagian ulama. Kebanyakan ulama mengatakan tidak wajib, tetapi sunnah. Ya. Ida si ngepe kurban dah mau ngakan dari daging kurban. Setelah itu sisanya silahkan dibagi. Berapa takarannya? Tidak ada takarannya menurut kebanyakan ulama. Ya, sudah kita contohkan kemarin, lamun ida ngorban bembe dapat daging 20 kilo, boleh pelungguh makan 19 kilo, 1 kilonya dibagi boleh. Lamun namai angan dah. Ya. Baik. Kalau masalah boleh, yang penting arah ada bagi. Tetapi kalau dibalik, 1 kilo yang dia ambil, 19 kilo yang dia bagi, insya Allah ini lebih baik. Ya. Yang penting ada dia makan, yang penting ada juga yang dia bagi. Jangan sampai dia tidak makan, jangan sampai juga dia tidak bagi sama sekali.
Bahkan sebagian ulama mengatakan sai berkorban, kemudian dia tidak bagikan sama sekali, dia makan sendiri. Sebagian ulama mengatakan falyu'id udhiyatahu, dia ulangi korbannya. Jadi ada yang dibagi, ada yang dimakan. Adapun takaran, makan di narak takaran. Kemudian yang kedua, bagaimana pembagiannya? Apakah dibagi mentahnya ataukah dimasak dulu baru dibagi? Menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Madhhab Syafi'i, perbedaan antara kurban dengan akikah, kalau akikah itu sunnahnya dibagikan setelah matang, dimasak dulu, setelah itu bagi, entah pelungguh datangi rumah-rumah orang atau undang mereka datang. Akikah, kata mereka, bikhilafil udhiyah, beda dengan kurban. Kalau kurban sunnahnya dagingnya dibagi nayyi'an, dalam kondisi mentah. Iya. Kalau kurban menurut mazhab Syafi'i sunnah. Menurut mazhab Hambali, sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan wajib daging kurban dibagi secara mentah. Disebutkan oleh Imam Al-Bahuti dalam kitabnya Kasyaful Qina' atau Kashful Qina'. Beliau mengatakan wajib daging kurban dibagi nayyi'an, mentah. Iya. Adapun mazhab Maliki, mereka tidak mempermasalahkannya. Siapa yang mau bagi mentahnya silahkan, siapa yang mau bagi matangnya juga silahkan. Tapi wallahu a'lam, untuk daging kurban kayaknya paling bagus mentah. Kenapa? Karena biasanya ya duit daging kurban ini, kalau seandainya pelungguh berikan kepada fakir miskin matangnya, yang pertama cepat basinya, yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mereka tidak ingin masak dalam bentuk kuah, mereka inginnya goreng dan seterusnya. Oleh karena itu paling bagus mentahnya, paling bagus mentahnya. Beda dengan akikah. Lamun akikah sekali mangan, diundang dengan para jamaah Masjid Abu Bakar, ada jamaah melakukan akikah, ayo datang, sekali makan habis. Kalau akikah, tetapi korban ini dagingnya banyak, ya, oleh karena itu paling bagus mentah, dan ini mazhab Syafi'i dan juga Hambali. Baik. Jadi dibagi dagingnya, wajuludaha, dibagi kulitnya. Dan ini menjadi dalil para ulama tidak boleh memperjualbelikan daging korban, baik dia jual kepada orang ataupun dia beli oleh pemilik korbannya. Ya, pemilik korbannya tidak boleh beli. Contoh, pelungguh ngorban kambing, setelah itu sebagian dagingnya dibawa ke fakir miskin. Ini pelungguh daging korban. Setelah diterima oleh fakir miskin, apa kata pemilik korban ini? Milih dah jual lek tiang ke. Setelah dia kasih, dia ingin beli lagi. Milih dah jual ke. Sanggup tiang beli mahal ini. Ini enggak boleh jemaah sekalian. Enggak boleh. Baik, enggak boleh. Daging korban tidak boleh diperjualbelikan. Dagingnya, begitu pula dengan kulitnya. Cuman masalahnya sering sekali kulit hewan kurban ini terbuang sia-sia. Banyak orang tidak tertarik dengan kulit kurban, banyak, ya, sehingga dibuang sia-sia. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau dagingnya tidak boleh dijual, bagaimana kalau kulitnya, di mana kulitnya itu tidak ada yang mau ngambil? Ngombe, lamun kulit nan darat milim bayat dia,
Apakah boleh dijual? Ada terjadi khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di sini beliau lebih menguatkan boleh dijual kulit hewan kurban kalau tidak ada yang mau mengambilnya. Boleh dijual dengan syarat hasil penjualannya itu disedekahkan ke fakir miskin. Dendek tanah kantong. Iya. Contoh, pitu dengan kongsi sampi. Mbe kulit sampi kami, kata mereka yang 7 ini. Ternyata tidak ada yang mau ngambil. Boleh mereka jual, tapi setelah dapat hasil penjualan, bagikan hasil penjualannya ke fakir miskin. Dan ini dia pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Ini pendapatnya mazhab Hambali, pendapatnya mazhab Hanafi yang diambil oleh Imam Ibnul Munzir, ya, begitu pula Imam Ishaq, dikuatkan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid dan yang lainnya. Cuman kalau ada yang mau ngambil, jangan dijual. Kalau ada yang mau ngambil kulitnya, ini dalam kasus ndek narak mirim bayat kulitnya, tidak ada yang mau ngambil, ketimbang dia akan busuk, maka boleh dijual. Kemana uang hasil penjualannya? Sedekahkan kepada siapa? Baik. Kemudian di antara faidah juga di hadis
selesai salat belum dia menyembelih, nunggu selesai salat, falyadhbah ala bismillah, maka silahkan dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini jemaah sekalian tentang waktu penyembelihan kurban. Pirang waktuna? Nah, secara umum dulu, waktu menyembelih kurban itu menurut pendapat yang terkuat itu 4 hari waktu menyembelihnya. Ada 4 hari. Tanggal 10 Zulhijjah. Hari apa tanggal 10 Zulhijjah? Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah selesai sudah. 11, 12, 13 disebut hari apa? Tasyrik. Ini dia hari-hari penyembelihan kurban. 10, 11, 12, 13. Meskipun demikian, yang paling afdol tetap tanggal 10-nya. Boleh nyembelih tanggal 11, boleh. Apalagi kalau hewan kurbannya banyak. Dek bau selesai dalam 1 hari, bau udah sembelih jemaah ya, bau. Tapi paling afdol tanggal berapa? 10. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Dan melakukannya di tanggal 10 Dzulhijjah berarti masih dia dapat keutamaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita tahu bagaimana mulianya ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sangat mulia ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu lamun dabau nyelesaiannya tanggal 10 selesaikan, supaya dapat keutamaan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tidak bisa, boleh diundur 11, 12 sampai 13. Baik, itu secara umum. Kemudian yang kedua, mulai penyembelihannya setelah selesai salat. Setelah selesai salat. Itu kalau ada salat. Ya. Kalau pemilik korbannya itu ikut sholat. Tetapi kalau pemilik korbannya tidak ikut sholat, maka yang jadi patokan adalah waktu sholat. Jelas ini? Iya. Namun pemilik korbannya itu sholat, maka tunggu dia selesai sholat. Tunggu dia selesai sholat. Baik. Tetapi kalau pemilik korbannya tidak sholat, contoh perempuan haid, pemilik korbannya perempuan haid, ya, maka di sini si jari ukuran adalah waktu sholat. Namun dengan selesai sholat, maka sudah boleh menyembelih hewan kurbannya tersebut. Ya, boleh. Batas terakhirnya kapan? Tenggelam matahari li jelo 13 bulan Dzulhijjah. Ini batas terakhirnya. Kemudian para ulama juga membahas apakah boleh nyembelih di malam hari. Sebagian ulama memakruhkannya, tetapi pendapat yang kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ndek nara dalil yang mengatakan makruh nyembelih di malam hari, tidak ada dalil. Yang penting bagus cara dia nyembelih, boleh. Mau siang hari, mau malam hari, silahkan. Ya. Baik, ini dia para jemaah sekalian. Hadis yang keberapa ini? Yang ketiga tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Ya. Kemudian kita ambil satu hadis lagi berkaitan dengan hewan kurban ini. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu dia berkata, "Dhahhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih, berkurban, bikabsyain, dengan 2 kibas. Ya, kibas. Amlahain, sudah kita sampaikan kemarin, amlah itu
ada dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama, amlah itu putih polos. Putih polos. Itu amlah. Sebagian ulama mengatakan amlah itu putih bercampur hitam. Tapi mana lebih banyak? Putihnya. Baik. Nabi SAW berkorban menggunakan dua kibas amlah. Aqranain, bertanduk. Dua-duanya bertanduk. Zabahahuma biyadihi, beliau sembelih langsung pakai tangan beliau. Wasamma, beliau membaca tasmiyah bismillah. Wa kabbara, kemudian bertakbir Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima, dan beliau meletakkan kaki beliau ala sifah, di pinggir leher dari dua kibas itu. Ya, di pinggir lehernya diinjak oleh Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ini hadis terakhir yang ingin kita baca. Sebelum kita tutup, apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Hadis ini menjadi dalil para ulama tentang anjuran berkorban menggunakan yang jantan. Ya. Paling afdol dan ngorban ngadu bembe si mama atau sampi si mama. Itu yang paling afdal. Kenapa? Karena di sini disebutkan bikabsyain, Nabi berkorban menggunakan kabsh. Apa bahasa kita? Kibas. Tetapi kabsh ini dalam bahasa Arab adalah kibas atau domba yang jantan, khusus yang jantan. Adapun domba yang betina tidak disebut kabsh dalam bahasa Arab. Ya. Lamun ita kibas umum, mama kenina kibas. Nah. Adapun dalam bahasa Arab, kalau disebut kabsyun, jantan atau betina? Jantan. Maka ini dalil sebagian ulama mengatakan paling bagus si mama. Ya. Atau bahkan ijma' para ulama mengatakan seperti itu, sepakat paling bagus mama. Lagu kanggo dan korban ada di sini nah? Kanggo. Ya. Bahkan Syekh Albani pernah ditanya, ya, apakah boleh berkorban menggunakan kambing betina? Kata Syekh Albani rahimahullah, walau bil khuntha, seandainya ada kambing yang bencong, kata beliau boleh. Itu kata Syekh Albani, seandainya ada si bencong, ndekna jelas ya mama atau nina ini, boleh, kata Syekh Albani, boleh. Baik. Yang penting bembe, yang penting bembe. Baik. Itu dia. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil para ulama bahwasanya yang bertanduk lebih afdal ketimbang yang tidak bertanduk. Apa hukum ngorban dengan yang tidak punya tanduk? Apa hukumnya? Apabila memang dia tidak punya tanduk dari lahir, maka boleh. Tetapi kalau dia punya tanduk kemudian patah, maka makruh. Tiang ulangi. Lamun dek narak tanduknya dari lahir, kanggo dek na ulak makruh, dek na makruh. Boleh dan tidak makruh kalau memang tidak punya tanduk dari lahir. Tapi kalau dia punya tanduk kemudian patah, boleh tetapi makruh. Ya. Paling bagus dia punya tanduk, paling bagus. Timbul pertanyaan, ara sekik bembe betanduk lagu ia kurusan, sekik bembe ndarak tandukna lagu ia mokohan, simbe de film si mokoh no. Kenapa? Karena di antara tujuan korban bersedekah menggunakan dagingnya bukan tanduknya. Ya. Ya. Sedekah pakai dagingnya bukan tanduk. Baik. Kemudian di sini juga dijadikan dalil oleh para ulama, warna hewan kurban itu semakin cocok warnanya dengan hewan kurban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semakin afdal. Ya, putih campur bedeng. Ya, ini terutama pada kambing dan juga kibas. Ya. Ya, cuman sebagaimana yang kita ketahui, terkadang sebagian pedagang terkadang memanfaatkan sunnah ini,
Ya, ya mahalan najina si warna putih bedang mau. Tiang pernah beli ya dulu. Arak bebek mokoh. Baik. Harganya berapa? Dia katakan 3 juta. Arak bebek pada beli nah. Namun ini berapa harganya? 7 juta. Karena beda padahal pada beli nah. Kan ini warna sunnah ini katanya. La ilaha. Berjual sunnah ini. La ilaha illallah, berjual sunnah. Hati-hati. Ya. Bukan berarti haram dia itu, tidak ya. Itu hak dia, akan tetapi alangkah bagusnya kalau dia membantu orang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga menjadi dalil tentang harus membaca bismillah tatkala nyembelih. Yang maksud bismillah di sini tasmiyahnya bismillah. Baik. Sebagian ulama mengatakan bismillah ini wajib. Sebagian ulama mengatakan syarat. Dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Syekh Ibnu Utsaimin, syarat. Apa perbedaan mengatakan wajib dengan syarat? Kalau pelungguh berpendapat membaca bismillah wajib, maka kalau lupa tetap halal daging kurban itu, halal. Tetapi kalau pelungguh mengatakan syarat, mengucapkan bismillah adalah syarat, kemudian lupa, maka tidak berdosa, tetapi daging kurbannya haram dimakan karena bangkai. Ya, itu perbedaannya. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang terkuat adalah syarat. Oleh karena itu hati-hati. Ya, siapa yang mengucapkan bismillah dengan si nyembelih itu? Karena tiang dulu ketika di Jakarta pas ada Idul Adha, ya, ketika sedang nyembelih korban itu, yang sibuk mengucapkan bismillahnya ketua panitianya ini pakai mic, bismillah Allahu Akbar. Tiang lihat tukang nyembelihnya jeduk doang nih. Salah ini. Yang nyembelihnya. Baik. Adzabih, tukang sembelihnya itu. Seandainya pelungguh yang punya hewan kurban kemudian menyuruh orang tolong sembelihkan, dia yang mengucapkan bismillah, bukan pelungguh yang punya. Tukang sembelihnya. Baik. Dan ini syarat atau wajib. Adapun selain daripada bismillah semuanya hukumnya sunnah, termasuk Allahu Akbar. Lamun dia ucapannya dia jadi masalah. Allahu Akbar. Yang penting bismillahnya. Tapi kalau diucapkan itu paling baik. Bismillah Allahu Akbar paling bagus. Apakah ada salawatnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi Allahu Akbar sekedar sunnah. Ya. Begitu pula tambahan-tambahan ucapan yang lain seperti ya Allah, ini dariku. Ya. Ini hewan kurbanku, maka tolong terima ya Allah. Ini termasuk sunnah. Seandainya pelungguh tidak ucapkan pun juga tidak jadi masalah. Ya. Ini dia para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ini sekedar murajaah saja, sekedar pengulangan. Pelungguh sudah paham semua tentang hukum kurban ini. Tapi mudah-mudahan pengulangan ini ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan jemaah sekalian. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, ketika kita mendapat jatah daging kurban, baik ikut ngurban ataupun tidak, bolehkah dagingnya tidak langsung dimasak? Bisa jadi 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan. Bagaimana pula kalau dagingnya langsung kita ungkep? Apa mengungkep? Pengat? Baik. Langsung kita ungkep, belum siap untuk dimakan, lalu baru masak dan dimasak 1, 2 atau 3 bulan. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Iya. Bahkan orang yang nerima jatah selain dari pengurban, itu boleh dia jual daging kurbannya. Ya. Yang tidak boleh menjual daging kurban pengurban atau panitia itu. Panitia dia jual daging kurban dari para pengurban, ini yang tidak boleh. Termasuk pengurban tidak boleh. Adapun seandainya tiang ngurban, misalkan tiang ngurban, sebagian daging tiang kasih ke Pak Guru ini sebagai hadiah untuk pelungguh, Pak Guru boleh dia jual, karena itu sudah milik dia, boleh dia jual. Adapun tiang-tiang tidak boleh berjual. Jelas atau tidak? Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik. Silakan. Nggih. Jadi niki kan si bilang kalau minta mereka ngaji niki si kita sholat maghrib niki agak lemanggang niki masih ya lemah atau sholat maghrib kurangnya waktu tadi hampir selesai masih dari niki. Jadi simbe si sunnah pakai si lemah apa pakai agak larut niki. Baik. Sepakat kita bahwasana semua sholat dikerjakan setelah masuk waktu. Setelah masuk waktu. Cuman bagaimana dengan sholat maghrib? Ada satu hadis, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram. Hadisnya sahih. Seorang sahabat mengatakan, kami selesai sholat maghrib di zaman Nabi SAW, selesai sholat maghrib, setelah keluar dari masjid kami bisa melihat bekas tembakan anak panah. Tiap ulangi hadisnya, kami di zaman Nabi SAW selesai sholat maghrib, kemudian selesai sholat maghrib zikir, setelah itu keluar dari masjid masih jelas bekas tembakan anak panah. Ketika menjelaskan hadis ini, Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan hadis ini memberikan 2 faedah. Faedah yang pertama, sholat maghrib itu disegerakan. Faedah yang kedua, bacaannya jangan terlalu dipanjangkan. Kenapa? Karena ternyata para sahabat sugul masjid masih benar di luar, sampai bekas tembakan anak panah. Bekas tembakan anak panah besar atau kecil? Kecil, bisa terlihat. Mawaqi', bekas tembakan bisa terlihat. Padahal di zaman itu wahara listrik atau dinara. Ya, baik. Itu dia hukum asalnya sholat maghrib disegerakan berdasarkan hadis ini. Kecuali, kata para ulama, kecuali kalau jamaah yang datang masih sangat sedikit. Berdua dengan datang berdiri dan mulai.
Tunggu dulu, karena ada juga hadis lain yang menyebutkan Nabi SAW, idza ra'ahu mujtama'u, kalau beliau melihat mereka sudah kumpul, segera. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau melihat mereka masih sedikit, maka beliau akhara, beliau tunda dulu. Cuman hukum asalnya jemaah sekalian, segerakan. Berarti bagaimana caranya? Lema ida sebagai jamaah datang ke masjid untuk salat maghrib, begitu pula dengan imam. Wallahu taala a'la wa a'lam.